Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi syarah kitab Qatrun Nada. Kita pada hari ini insyaallah masuk lagi di maf'ul fi dan ini mudah insyaallah. Dan kalau luas waktunya langsung kita masuk di maf'ul ma'ah juga mudah. Itu dua isim mansub berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala aslun wal maf'ul fih. Dan maf'ul fih. Wa huwa ma sulita alaihi amilun ala ma'na fi. Masya Allah. Minasmi zamanin kasumtu yaumal qamisi. Au hinan au usbu'an. Awismi makanin mubhamin wa huwal jihatus sit. Kal amam wal fawq wal yamin wa aksihinna. Wa nahwuhunna ka'inda walada. Wal maqadir kal farsakhi wa masigha min masdari amilihi ka qu'attu maq'ada zaidin. Masya Allah. Sampai di situ pendek sekali tapi kalau antum paham ini insya Allah. Semua terkait dengan maf'ulun fi ada di sini. Walaupun tambahan lafadznya kan di kitab dasar. Kitab dasar dikasih lafadz-lafadz yang biasa menjadi maf'ulun bi yang sudah langganannya. Yang sudah langganannya. Kata beliau maf'ulun fi dia adalah masulito. Apa yang diamalkan. Sulito diamalkannya. Alaihi padanya amilun amil. Sebelumnya ala makna fi. Yang mana dia ini di atas makna apa? Fi. Maksudnya dengan takdir makna fi. Sebagaimana kitab sebelumnya. Minasmi zaman. Karena maf'ulun fi itu berupa isim zaman. Ka seperti sumtu yaumal komisi. Lihat yauma. Itu mansub yang beramal padanya sumtu. Yang mana dia maknanya fi dalam terjemahan. Saya berpuasa pada hari Kamis. Au hinan atau suatu ketika. Au usbu'an atau pada suatu pekan. Pada satu pekan. Usbu'. Awismi makanin mubhamin. Atau yang bisa mansub itu isim makan yang mubham. Isim yang menunjukkan atas tempat, tapi tempatnya ini mubham. Tidak ada batasannya. Seperti apa itu isim tempat? Artinya kalau di buku dasar, ya langsung saja bilang maf'ul fi itu isim menunjukkan waktu atau tempat. Tapi di sini dibilang tempat yang mubham. Tempat yang tidak jelas batasannya. Seperti apa itu? Beliau kecontohkan, wahwal jihatus sit. Itu arah yang 6. Yang paling sering menjadi maf'ul fi itu arah yang 6. Tahu arah yang 6 ya? Depan belakang, kiri kanan, atas, bawah. Itu selalu mansub. Kalau antum bilang depan amama, di belakang kholfa, kanan yamina, kiri shimala, atas fauqo, tahta, bawah tahta. Itu semua mansub, arah yang 6. Kal amama wal fauq wal yamin. Seperti di depan, di atas, di kanan. Wa aksihinna dan kebalikannya. Kebalikan mereka maksudnya kebalikan depan ya belakang. Kebalikan atas bawah. Kebalikan kanan kiri itu maksudnya. Ya. Wanahwuhunna dan semisal dengan mereka ka inda. Seperti inda di sisi. Walada di sisi. Nah, di sini ada tambahan. Termasuk isim mansub sebagai maf'ulun fi adalah al-maqadir. Yang bermakna kadar ukuran meter. Kilometer. Kalau antum dapat kata maknanya kilometer, maka itu bisa mansub sebagai maf'ulun fi. Seperti apa? Kal farsakh. Seperti satu farsakh. Misalnya antum katakan sirtu farsakhon. Saya berjalan satu farsakh. Sirtu milan. Saya berjalan 1 mil. Jadi kalau antum dapat ukuran begitu, ya sudah. Antum mansub sebagai maf'ulun fihi. Terus yang terakhir. Wa masigha min masdari amilihi. Masya Allah. Termasuk juga maf'ulun fi adalah apa yang dibuat, dibentuk dari masdar amilnya. Tahu masdar amilnya? Antum bisa paham ini ucapan? Apa yang dibentuk dari masdar amilnya? Apa itu? Maksudnya tasrifnya. Kan dalam ketika antum tasrifiin misalnya dakhola. Pasti ada isim makannya. Dakhola yadkhulu madkhal. Ya kan terjemahannya madkhal apa? Tempat masuk.
Kharaja yakhruju makhraj. Apa i'rabnya makhraj? Tempat keluar. Ketika antum bilang begini, dakhaltu madkhalan. Apa i'rabnya madkhalan? Maf'ulun fi. Kenapa bisa? Wah, ini luar biasa ini. Berarti kita harus paham tasrif. Karena tasrif dari amilnya itu bisa menjadi maf'ulun fi. Dakhaltu madkhalan. Apa i'rabnya madkhalan? Maf'ulun fi. Kenapa bisa maf'ulun fi? Karena dia isim makan. Tahu isim makan? Tahu isim makan dalam tasrif. Makanya takbir atau pengertian maf'ulun fi di buku dasar, dia adalah apa yang menunjukkan waktu atau tempat. Tempat ini bisa isim makan juga tempat. Anda paham ini? Isim makan juga apa? Tempat. Seperti yang antum bilang misalnya nanti, jalastu majlisa Zaidin. Jalastu majlisa Zaidin. Zaidin mudhafun ilaih. Tapi majlisa sebagai apa? Kenapa masuk? Paham ini? Kenapa masuk? Ini ilmu, Masya Allah. Mansub sebagai maf'ulun fi. Oh, tapi ini tidak biasa yang dikasih. Bukan kata-kata yang biasa dikasih di buku sebelumnya. Kita dikasih tapi disorof. Disorof kan ada pecahan yang namanya isim makan. Ada pecahan yang namanya isim makan. Isim makan itu bisa menjadi maf'ulun fihi. Paham ini? Paham ini atau belum? Apa kan? Yakin saudara? Khairil? Alhamdulillah. Ahmad? Baik. Selesai. Lihat contoh. Kako'atu maq'ada Zaidin. Lihat. Ko'atu maq'ada. Kalau antum tasrif ko'ada. Ko'ada yaku'udu ku'udan. Qa'idun maq'udun. Uq'ud la taq'ud. Maq'adun. Maq'adun. Maq'ad. Apa artinya maq'ad? Tempat duduk. Jadi sehingga terjemahannya nanti sama dengan makna fi. Ada makna fi-nya. Qa'atu saya duduk maq'ada Zaidin. Pada tempat duduknya Zaid. Jadi ada makna padanya. Ada makna padanya. Jadi saya duduk pada tempat duduknya Zaid. Adapun tempat duduk itu karena maf'ul isim makan. Tasrifnya. Terus pada karena maf'ulun fi. Nah, ini kita ketatkan yang ini. Ini hal yang baru. Hal yang baru kita tekankan. Jelas ya? Alhamdulillah. Syarah. Ar-rabi' minal maf'ulat. Yang keempat dari maf'ul. Al-maf'ul fih. Wahul musamma dhorfa. Ini yang dinamakan dengan dhorof. Cuman dhorof terbagi dua. Ada dhorof zaman dan ada dhorof makan. Syarah. Berikutnya. Wahuwa kulusmi zamanin au makanin. Ini Masya Allah. Dia adalah semua isim zaman atau makan. Sulito alaihi amilun fi ala makna fi. Diamalkan padanya amil sebelumnya di atas makna fi. Kakaulika seperti ucapan kamu sumtu yaumal komisi. Saya puasa pada hari Kamis. Wajalastu amamaka. Saya duduk di depan kamu. Cuman perhatikan saja ya. Makna fi ini beda kalau setelahnya tempat atau waktu. Jadi fi nanti harus antum perhatikan terjemahannya. Fi makna fi kalau setelahnya adalah waktu antum terjemahkan pada. Kalau setelahnya adalah tempat antum terjemahkan di. Pada hari Kamis di depanmu. Paham cara terjemahannya? Karena fi terjemahannya tergantung kata setelahnya. Kalau kata setelahnya adalah tempat maka di. Kalau kata setelahnya adalah waktu maka pada. Jelas ini? Iya. Seperti yang antum bilang begini, contoh nyata yang ada lafadz fi-nya. Fi syahri Ramadan. Fi syahri Ramadan. Apa antum terjemahkan? Pada bulan Ramadan. Kalau fi masjid, antum terjemahkan apa? Di masjid. Itu cara menerjemahkan fi. Di pada. Kemudian kata beliau, rahimahullah wa ulima mimma dzakartu. Dan diketahui dari apa yang saya sebutkan, annahu bahwasannya laisa minadz-dzurufi yauman wa haitsu. Masya Allah, bukan dari dzaraf yauman dan haitsu min qaulihi ta'ala dari firman Allah Ta'ala inna nakhafu yauman mir rabbina inna nakhafu mir rabbina yauman abusan
qamtarira. Sungguh kami takut dari Rabb kami. Sungguh kami takut dari Rabb kami hari. Di sini kata beliau, ini yauman bukan maf'ul fi. Kan di sini bukan maknanya fi. Bukan kami takut pada hari, tapi kami takut hari itu. Dari Rabb kami. Itu takut, kami takut hari kiamat dari Rabb kami. Ya. Paham ya? Jadi ini maknanya. Beliau akan jelaskan sebentar. Tidak ada padanya makna apa? Fi. Akan dijelaskan sebentar. Wa qaulu ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana dia letakkan risalahnya. Di mana dia turunkan wahyunya. Jadi kata haitsu di sini bukan maf'ulun fi. Walaupun menunjukkan atas waktu. Kenapa? Karena tidak ada makna fi. Lihat kata penulis, uraiannya. Fa innahuma sesungguhnya keduanya. Yaitu yauman dan haitsu tadi. Wa in kana zamanan wa makanan. Walaupun dia zaman pada yauman, makanan pada haitsu. Karena haitsu dianggap isim makan. Dianggap isim makan. Karena bermakna tempat. Karena Allah lebih tahu di mana. Kalau di mana kan menunjukkan apa? Tempat. Dia letakkan risalahnya. Walakinnahuma laisa ala ma'na fi. Ini alasannya. Kenapa di sini bukan maf'ul fi? Karena tidak di atas makna apa? Fi. Jadi itu syarat pentingnya. Harus ada makna fi kalau antum jadikan dia maf'ul fi. Wa innamal muradu, sungguh tiada lain yang diinginkan. Annahum yakhafuna nafsal yaum. Bahasanya mereka takut pada hari itu. Mereka takut hari itu. Bukan pada hari itu. Mereka takut hari itu. Hari itu mereka takut. Wa anna Allah ta'ala ya'lamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Nafsal makan, tempat al-mustahiq yang berhak liwat irisalah fih. Untuk meletakkan wahyu padanya. Walihada uriba kullun minhuma maf'ulan bih. Oleh karena itu setiap dari keduanya di sini di i'rab sebagai maf'ulun bi. Jadi kalau terjadi padanya berarti maf'ulun fi. Maf'ulun bihi terjadi atasnya. Kalau terjadi padanya baru maf'ulun fi. Jelas kan? Di sini i'rabnya yauman dan haitsu adalah sebagai maf'ulun bi, bukan maf'ulun fi karena takdirnya bukan fi. Takdirnya bukan fi. Wa amilu haitsu dan amil yang beramal pada haitsu fi'ilun muqaddarun dalla alaihi a'lamu. Fi'il yang disembunyikan yang ditunjukkan oleh kata a'lamu. Yaitu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Yaitu a'lamu maknanya apa nanti? Ya'lamu. Allah mengetahui di mana dia letakkan risalahnya. Wa annahu laisa minha aidha. Masya Allah. Dan bahasanya juga bukan darinya. Yaitu bukan dari maf'ulun fi. Bukan dari maf'ulun fi. Nah contoh. Antangkihuhunna. Oh ini lebih lagi. Karena bukan isim. Bukan pula maf'ulun fi. Kata antangkihuhunna. Untuk menikahi mereka. Min qauli ta'ala dari firman Allah Ta'ala. Wa targobuna antangkihuhunna. Karena sebenarnya ini makna fi ini. Dan kalian cinta untuk menikahi mereka. Karena kalau kita tidak takdirkan makna fi, itu maknanya jadinya benci. Jadi di sini nih targobuna, kita takdirkan setelahnya makna apa? Fi. Karena terjemahan ini apa? Cinta. Karena targobun kalau ada takdir an, benci. Kalau takdir fi, cinta. Artinya ini ayat, ada takdirnya fi. Kalian cinta untuk menikahi mereka. Berarti ada takdir makna apa? Fi. Apakah antar gobu atau antang kihunna maf'ulun fi? Kan ada takdir fi? Tidak. Kata beliau, li'annahu karena dia wa in kana ala ma'na fi, walaupun di atas makna fi, lakinnahu laisa zamanan wala makanan, akan tapi dia bukan dzaraf makan, bukan dzaraf zaman, bukan juga dzaraf zaman. Jadi harus terpenuhi dua, berarti kita keluar dengan satu kesimpulan. Yang namanya maf'ulun fi harus ada takdir makna fi. Itu yang pertama. Yang kedua harus dzaraf zaman atau makan. Kalau keluar dari itu tidak jadi. Tidak jadi. Kemudian kata beliau, wa alam ketahuilah.
anna jami'a asma'iz zamani, bahwasanya seluruh isim zaman takbalun nasba ala dzarfiyah, menerima nasab di atas dzarfiyah. Wala farqa, tidak ada perbedaan. Fi dzalika, dalam hal itu, bainal muqtas minha, antara yang muktas darinya, wal ma'dud, atau yang ma'dud, wal mubham, atau yang mubham. Karena dzarf zaman itu terbagi 3. Ada muktas, ma'dud, mubham. Sudah dijelaskan di Mutamimah apa artinya muktas, ma'dud, mubham. Di sini belum lagi jelaskan. Wa na'ni bil muktas, yang kami maksud dengan muktas, ma yaqa'u jawaban di mata, apa yang terletak sebagai jawabannya kapan. Kalau antum tanya begini, kapan? Misalnya gini, saya bilang ini, sumtu yaumal khamis. Saya berpuasa pada hari Kamis. Antum tanya, kapan kamu berpuasa? Antum jawab, yaumal khamis. Berarti yauma itu namanya muktas. Karena bisa sebagai jawabannya siapa? Bisa sebagai jawabannya siapa? Mata. Kapan? Itu namanya muktas. Ini nama saja. Kalaupun antum tidak tahu nama-namanya ini, tidak ada masalah. Karena yang penting kan dia adalah dzarf zaman atau dzarf makan. Tapi ada nama-namanya lebih dirinci. Kayaumil khamis, seperti yaumil khamis. Wabil ma'dud. Yang kami inginkan dengan ma'dud. Apa artinya ma'dud? Ma yaqa'u jawaban likam. Apa yang terletak sebagai jawabannya kam. Berapa? Jadi kalau dia terletak sebagai jawabannya kam berapa, maka pasti dia namanya dzarfuz zaman tapi ma'dud. Contohnya apa? Kal usbu, seperti sepekan. Misalnya antum bilang begini, safartu usbu'an, saya bersafar sepekan. Antum ditanya, kam safarta? Berapa lama kamu safar? Antum jawab apa? Usbu'an. Jadi jawabannya usbu'an, sepekan. Berarti dia ma'dud namanya. Ma'dud namanya. Kal usbu' wasyahr, seperti sepekan, sebulan, wal haul setahun. Haul setahun. Wabil mubham, sementara yang diinginkan dengan mubham, berarti selain tadi berarti ma la yaqa' jawaban li syai'in minhuma. Apa yang tidak terletak sebagai jawaban untuk sesuatu pun dari keduanya. Jadi kapan tidak bisa sebagai jawabannya kapan atau berapa, maka itu kita namakan apa? Mubham. Seperti hin, suatu ketika. Kan tidak bisa kita bilang kapan, berapa. Tidak cocok, suatu ketika. Tidak cocok jawabannya. Ya, wal waqt, suatu waktu. Suatu waktu, tidak bisa. Kemudian, itu dzarfuz zaman. Wa anna asma'al makan, dan bahwasanya isim makan. La yantasibu minha, tidak ternasobkan darinya ala dzarfiyah, tidak atas dzarfiyah, illa makana mubhaman. Kecuali yang mubham. Tidak akan ternasobkan di atas dzarfiyah kecuali dia apa? Mubham saja. Makanya Ibnu Hisham tadi bilang al-jihatu sid yang mubham. Dah kan bilang kiri. Kiri itu di mana? Pokoknya kiri. Sampai di mana pun dibilang kiri. Kanan, depan, belakang. Itu kan mubham. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Iya. Makanya beliau bilang wal mubham salah satu aksam. Mubham itu ada 3 pembagiannya. Yang mubham itu ada 3 bagiannya. Ahaduha, salah satunya asmaul jihatis sid. Isim jihad sid, arah yang 6. Wal fauq wat tahat wal a'la wal asfal wal yamin wal shimal wal dhatul yamin wal dhatul shimal wal wara wal amam. Oh, Masya Allah. Ada fauq di atas, tahat di bawah, a'la di atas juga. Belum kasih semua ya, di atas juga, wal asfal di bawah. Wal yamin di kanan, wal shimal di kiri, datul yamin kanan, datul shimal di kiri. Sama juga. Datul yamin, datul shimal kanan kiri. Wal waro di belakang, wal amam di depan. Ini namanya arah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, fawqa di atas. Mansub sebagai maf'ulun fi. Contoh lagi firman Allah Ta'ala, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, tahtaki, tahta. Mansub maf'ul fi. Wa rakbu asfala minkum, asfala mansub maf'ul fi. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamini. Lihat datal yamini. Apa i'rabnya data? Kita mansub maf'ulun
fi dan dia mudhaf. Al-yamini mudhafun ilai. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal data. Wa kana wara'ahum malikun wara'a maf'ulun fi. Wa qauli perkataanku tadi wa aksihinna kebalikan dari mereka asyartu bihi ilal wara. Itu sebenarnya saya mengisyaratkan ya, saya mengisyaratkan dengannya kepada belakang wa tahat di bawah. Ya belakang di bawah, wasimal di kiri, ya simal di kiri, terus waqauli dan perkataanku wa nahwihinna dan semisalnya itu asyartu ila annal jihad wa in kana sittan, saya isyaratkan walaupun arah itu 6 kalau kita jumlah, lakin alfaduha katsira, akan tapi lafaznya itu banyak. Paham? Coba perhatikan depan, kadang amama, kadang kudama. Coba perhatikan waro'a di belakang. Kadang waro'a, tapi kadang juga ada kata lain yang semakna dengannya. Makanya yang penting arah yang 6 dan semisalnya yang semakna dengannya. Ini Masya Allah, karena lafaz-lafaznya banyak. Ya, kemudian kata beliau, wayal haku bi asma'il jihad, dan diikutkan dengan isim jihad, ya nama-nama arah yang 6 itu ma'asbahaha fi syiddatil ibham. Apa yang mirip dengannya ya karena lebih sangat mubham, lebih sangat tidak jelas. Ya karena tadi tidak ada batasannya. Wal ihtiyaj ila ma yubayyinu ma'naha, dan membutuhkan kepada ma apa yang yubayyinu menjelaskan maknanya. Ka inda seperti inda di sisi. Di sisi di sini apakah jelas di mana? Tidak, bisa di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Oh ini diikutkan. Walada sama, lada juga di sisi. Ladaina di sisi. Asani yang kedua yang bisa di nasab sebagai maf'ulun fihi dari isim makan, asma'u maqadiril masahat. Nama-nama isim-isim yang berupa apa? Maqadir al-masahat. Kadar, tapi bukan liter, bukan timbangan. Karena maqadir itu bisa literan, bisa timbangan, bisa juga meteran. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah al-masahat, meteran. 1 kilometer, 1 meter. Kal farsakh wal mil wal barid. Seperti mereka mengatakan 1 farsakh, 1 mil, 1 baris, 1 barid. Ya, 1 farsakh 3 mil. 1 mil itu ya 4.000 meter. 1 mil 4.000 meter. Itu 4.000 hasta. Mereka katakan ada di catatan di bawah. Sementara barid ya 4 farsakh. 4 farsakh. Ada catatan di bawah, catatan kakinya, keterangan untuk farsakh. Iya. Jadi ini menunjukkan jarak tempuh. Jarak tempuh 1 farsakh, 1 mil, 1 barid. Bisa dinasab. Asalid. Yang ketiga yang bisa dinasab dari isim makan nama sugon min masdari amilihi. Apa yang dibuat dari masdar amilnya. Apa yang dibentuk. Sebenarnya masugon ini takbirnya orang nahwu. Kalau takbirnya orang sorof, apa yang ditasrifkan. Kalau orang sorof. Kalau orang nahwu kan dibilang apa yang dibuat. Masugon. Apa yang dibuat dari masdar amilnya. Karena para ulama berselisih pendapat pecahan itu dari mana. Apakah dari fi'il madi atau dari masdar. Tapi pendapat mayoritas mereka katakan dari mana? Dari masdar. Jadi apa yang dibuat dari masdar amilnya. Itu dari masdar fi'ilnya. Dari masdar fi'ilnya. Kakolika seperti ucapan kamu jalastu majlis Zaidin. Fal majlis, maka majlis itu mustaqun minal julus. Ya kan? Dipecahkan dari kata apa? Julus. Karena jala saya jelisun julusan. Jalisun majlusun ijlis. La tajlis. Majlisun majlisun majlasun. Paham ini kan? Majlisun majlisun mijlasun. Julisa yujlasun. Dari pecahan. Iya. Masdar dari al-julus. Huwa masdarun li'amilihi wa huwa jalastu. Itu berarti dia masdar untuk amilnya itu jalastu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida. Oh, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida. As-sam'i. Maqa'ida lis-sam'i. Apa i'rabnya maqa'ida?
Paham pertanyaannya kan? Apa i'rabnya maqaida? Maf'ulun fi. Jangan pernah bilang nanti maf'ulun bi. Karena naq'udu dia fi'il lazim. Tidak butuh pada maf'ulun bi. Hati-hati. Paham kan? Jadi maqaida maf'ulun fihi. Karena dia isim makan. Dari naq'udu. Karena kalau antum tasrif qa'ada yaq'udu qu'udan. Qa'idun maq'udun. Uq'ud la taq'ud mak'adun mik'adun. Jadi maq'id jamak lagi dari maq'ad. Jamak lagi dari maq'ad. Paham ya? Ini walau qulta dhahabtu majlisa Zaid. Kalau antum bilang dhahabtu majlisa Zaid au jalastu madhhaba Amrin lam yasih. Tidak boleh. Karena madhab bukan pecahan dari jalas. Paham? Dhahabtu majlis bukan pecahan dari apa? Dhahab. Kalau ini tidak boleh. Tidak bisa juga. Jadi harus pecahan dari amilnya. Paham kan? Harus pecahan dari amilnya. Paham Afgan? Kalau bukan pecahan dari amilnya, lam yasih. Ini tidak boleh. Kenapa? Likhtilafi masdar ismil makan wa masdari amilihi. Kan berbeda masdar isim makan dan masdar apa? Amilnya. Jadi harus lafadznya sama. Berarti ini kalau bisa kita simpulkan, berarti mirip dengan maf'ul mutlak. Cuman maf'ul mutlak masdar yang sama dengan fiilnya. Kalau ini apa? Isim makan yang sama dengan fiilnya. Jadi kalau antum dapat nanti dalam kalimat isim makan sama dengan fiil sebelumnya. Maf'ul fi. Begitu sekarang kesimpulan kita. Dan ini kesimpulan sudah tertingginya. Ya kan? Kalau antum dapat masdar sama dengan lafadz fiil, antum i'rab apa? Maf'ulun mutlak. Tapi kalau antum dapat isim makan sama dengan lafadz fiil, maka antum i'rab apa? Maf'ulun fi. Kalau tidak sama, maka bukan. Bukan. Makanya kalau bilang dhahabtu majlisa Zaid atau jalastu madhhaba Amr, tidak sah. Tidak boleh karena tidak sama lafadznya. Tidak sama lafadznya. Antum i'rab apa kalau begitu? Kalau begini ada ucapan orang Arab. Ya antum silakan i'rab iskotil khafid. Iskoti al-khafid. Dijatuhkan penjarnya. Karena asalnya ini dhahabtu majlisa Zaid. Itu dhahabtu ila majlisi Zaid. Dihilangkan penjarnya. Jalastu madhaba Amrin. Jalastu fi madhabi Amrin. Paham ya? Dihilangkan apa? Penjarnya. Mansub ala iskoti al-khafid. Jelas pembahasan ini? Jelas ya? Kemudian berikutnya kita baca wal maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah, kita baca sedikit maf'ul ma'ah. Matanya saja dulu. Iya. Insyaallah. Karena kita anda matan awalnya saja dulu. Karena setelahnya keadaannya. Kata beliau al maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah. Mudah sekali maf'ul ma'ah karena sama dengan buku sebelumnya. Huwasmun fadlatun ba'da wawin uridu bihat tansis alal ma'iyah. Masya Allah. Dia adalah isim. Maf'ul ma'ah itu adalah isim. Berarti pastikan maf'ul ma'ah itu isim. Terus fadlah. Fadlah artinya pelengkap. Bukan pokok kalimat. Ba'da wawin setelah waw. Uri dabiha yang diinginkan dengannya. At-tansis. Yang diinginkan dengannya adalah tansis. Menaskan, memastikan. Alal ma'iyah. Atas makna kebersamaan. Maksudnya waw yang bermakna bersama. Begitu kata pendeknya. Iya, setelah waw yang bermakna apa? Bersama. Karena kalau waw yang bermaknanya tidak nas, tidak pasti bermakna bersama, artinya dia bermakna dan, maka atof nanti. Maka nanti apa? Atof. Terus kata beliau ciri-cirinya masbukotin bifi'ilin. Diawali oleh fi'il. Itu ciri-cirinya maf'ul ma'ah. Jadi diawali oleh waw, sebelum waw itu ada fi'il. Au ma fi hurufuhu wa ma'nahu. Atau apa yang ada padanya hurufnya fi'il dan maknanya. Bukan fi'il tapi ada padanya hurufnya fi'il. Yaitu dari isim beramal-amalan fi'il itu maksudnya. Ka seperti sirtu wan nila. Lihat itu wan nila. Saya berjalan bersama sungai. Jadi waw di situ pasti bermakna bersama. Karena tidak mungkin sungainya berjalan. Saya jalan dan sungai. Kan tidak bisa kan? Saya dan sungai berjalan. Tidak bisa. Di sini maknanya apa? Bersama. Berarti pasti maknanya bersama. Terus diawali oleh fi'il sirtu. Diawali oleh fi'il sirtu.
Kemudian wa ana sairun wa nila. Ini contoh yang diawali oleh isim yang beramal amalan fi'il. Karena sairun bukan fi'il. Tapi di dalamnya terdapat hurufnya fi'il. Iya wan nila. Saya berjalan bersama sungai. Sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Ini namanya maf'ulun ma'ah seperti itu. Namanya maf'ulun ma'ah seperti itu ketentuannya. Kita baca besok matan insya Allah. Supaya kita tutup dengan keadaannya. Supaya kita tutup dengan keadaannya. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan Ahmad? Hatta? Hmm. Maksudnya kenapa dia berdalil dengan siro alaihi tawilan dengan wakula minha rogodan. Sama-sama hal. Kan si bawai i'rabnya hal. Paham gak? Tawilan karena dia adalah hal, maka tidak bisa menggantikan naibul fa'il. Karena dia hal, maka dia tidak bisa menjadi naib masdar. Itu maksudnya. Tidak bisa naib masdar. Itu pendalilannya. Nah, kan? Jadi hal itu tidak bisa menggantikan orang lain. Itu i'rabnya si bawai. Itu hubungannya. Kan gini, kan pendapat pertama mengatakan ini bisa maf'ul mutlak, naib anil masdar. Jadi sekarang tawilan tidak bisa menjadi naib an masdar. Kalau dia menjadi naib masdar berarti bisa jadi naibul fa'il. Begitu maksudnya. Sekarang tidak bisa hal itu menggantikannya. Sama berarti di sini juga tidak bisa. Berarti hal tidak bisa menggantikan masdar. Kan kulu dan ba'd. Selainnya apa? Enggak, kul dan ba'd yang diidofakan pada mas. Kan naib itu adalah kul dan ba'd. Kan disebutkan toh naib masdar itu adalah kul ba'd, alat, adat. Kan itu jangan cari kata lain lagi. Fi'il sebelumnya. Ya isim beramal-amalan fi'il. Semua. Pasti tak? Kalau ada huruf jar pasti ada amilnya. Kalau ndak ada, makanya antum bilang apa? Mahdhuf wujuban. Wujuban. Misalnya antum bilang gini, jelas tu fil baiti. Berarti yang beramal jelas tu. Kalau antum bilang Zaidun fil baiti, siapa yang beramal? Tidak mungkin, karena Zaid tidak bisa beramal. Bukan isim beramal. Amalan fi'il berarti istaqarra. Maf'ul fi. Tapi dia mabni. Nah, cuman harus ada itu tadi yang diingat oleh penulis. Harus ada makna fi. Itu yang diingatkan. Kalau tidak ada makna fi, maka dia jadi maf'ulun bih.
Iya lah, harus isim makan. Bisa sinonim tak? Sinonim namanya. Kan seperti maf'ul mutlak kan? Maf'ul mutlak bisa nggak sinonimnya? Bisa. Kan ada dua tuh, ada lafdi, ada makna. Makna. Enggak lah, kan dia mabni. Mudhof itu kalau dia mu'rab. Enggak. Mabni tidak bisa menjadi mudhof. Beda kalau isim zaman dan makan yang mu'rab. Berarti dia mudhof. Setelahnya adalah mudhofun ilaih. Ada lagi? Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.